Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sayang, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia dan ceria. Anak Afala, cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi. Ketemu lagi sama Bu Gina nih. Hari ini Ibu tidak akan lupa mengingatkan kalian selalu memakai masker jika berpergian dan menjauhi kerumunan. Dan satu lagi, mencuci tangan sesudah melakukan kegiatan atau sebelum melakukan kegiatan ya. Nah, kita mulai saja ya pendalaman materi. Kita hari ini masuk ke tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1 dan 2, penemu yang mengubah dunia. Nah, kali ini kita akan membahas penemuannya. Sudah siap belajar hari ini? Ya, kalau sudah siap, perhatikan penjelasan Ibu hari ini ya. Ya, penemuan yang mengubah dunia. Apa yang kamu rasakan dalam kehidupan saat ini? Semuanya serba mudah, bukan? Listrik salah satunya. Penemuan yang bisa mempermudah kehidupan manusia. Sebagian besar peralatan yang kita pakai menggunakan listrik. Sebagian besar peralatan di kantor menggunakan listrik juga. Peralatan di rumah tangga juga banyak yang menggunakan listrik. Penemuan listrik mengubah kehidupan kita, jadi mempermudah kehidupan kita ya. Kita masuk ke subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran ke-1 yaitu muatan bahasa Indonesia KHD 3.2 dan 4.2. Mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita dapat menemukan topik, permasalahan, dan simpulan dari teks eksplanasi tersebut. Yang kedua, topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Yang ketiga, selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi tersebut. Yang terakhir, kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca seluruhan isi teks. Lanjut ya. Ya, kita masuk ke pembelajaran 1 ya, muatan IPA KD 3.4 dan 4.4. Kita bahas tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi 2, rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Sebelah kiri kalian yaitu rangkaian listrik terbuka. Saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Yang sebelah kanan kalian itu rangkaian listrik tertutup. Saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir. Jadi, suatu alat listrik dapat berguna jika terpasang rangkaian tertutup. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Dalam rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi 2, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, di sini rangkaian seri adalah yang sebelah kiri kalian, yaitu rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Sebelah kanan kalian itu rangkaian paralel, rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Paham ya? Selanjutnya
Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri rangkaian seri. Itu gambarnya ya. Rangkaian seri, rangkaian disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Ciri rangkaian seri ini yaitu rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listriknya terputus. Selanjutnya memiliki hambatan terbesar dan tidak memerlukan banyak kabel, jadi menghemat ya. Selanjutnya Ibu akan bahas tentang rangkaian paralel. Inilah contoh gambarnya, masih banyak contoh gambarnya lagi. Rangkaian paralel yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Cirinya yaitu rangkaian paralel, rangkaian listrik dipasang secara bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan tetap menyala. Lampu yang disusun paralel berpijar sama terang dan boros kabel, jadi memerlukan kabel yang banyak. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 1 muatan IPS KD 3.3 dan 4.2. Penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sifat, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Jadi masyarakat tidak akan ketinggalan zaman atau menuju tradisional menuju ke modern, itu pasti butuh penyelesaian diri. Lanjut ya. Mengamati perubahan sosial budaya akibat ditemukannya listrik. Nah, banyak perubahannya. Kehadiran listrik membawa perubahan bagi kehidupan di bidang sosial budaya masyarakat. Bahkan kehidupan manusia saat ini sangatlah bergantung pada energi listrik. Listrik bermanfaat sebagai pencahayaan, sumber energi, penghasil panas, dan penghasil gerak. Tanpa adanya listrik, pabrik dan industri besar yang ada tidak bisa berfungsi dengan baik. Demikian juga dalam keluarga, benda-benda yang ada di rumah hampir semuanya bergantung pada listrik. Jika listrik padam, aktivitas di rumah tidak bisa dilakukan dengan baik. Benar kan? Iya, kamu punya HP harus dicas, harus membutuhkan listrik. Jika HP-nya baterainya habis, kalian bingung mau ngelakuin apa. Ya, lanjut ya. Di sini ada penemuan sosok seorang Thomas Alva Edison, merupakan penemuan lampu pijar. Penemuannya tersebut mampu mengubah kehidupan sosial di masyarakat. Tadinya menggunakan penerangan minyak, sekarang bisa menggunakan lampu pijar karena berjasa sekali Thomas Alva Edison ini. Lanjut. Menuliskan hasil wawancara dan diskusi dalam bentuk peta pikiran. Nah, kalian, Ibu beri tugas ya.
Lakukan wawancara dengan orang tuamu, kakak, dan tetangga di rumahmu. Kumpulkan informasi tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Kemudian, buatlah peta pikiran dari hasil diskusi dan hasil wawancaramu. Seperti ini ya, kalian tulis di buku tugas kalian. Ya, kita lanjutkan ke mengidentifikasi peralatan rumah tangga yang mengalami perubahan bentuk dengan adanya listrik. Amatilah beragam peralatan rumah tangga yang ada di lingkunganmu atau di rumahmu. Lakukan identifikasi peralatan rumah tangga yang mengalami perubahan bentuk karena adanya penemuan listrik. Tuliskan dalam kolom berikut. Nomor 1, sebelum adanya listrik, Ibu beri contoh ya, menanak nasi dengan panci di atas kompor. Nah, sekarang lebih mudah mengalami perubahan setelah ada listrik, yaitu menggunakan Magicom. Lebih mudah ya, tinggal cetek, ditinggal lalu sudah deh matang ya. Nah, kalian cari benda peralatan rumah tangga yang ada di rumah. Tulis di sini, salin di buku tugas kalian, cari sampai 4 benda lagi. Oke, selamat mengerjakan. Kita lanjutkan ke pembelajaran kedua, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir, yaitu nyaman saat belajar di rumah merupakan hak di rumah. Maksudnya, belajar dengan nyaman di sekolah merupakan hak di sekolah. Ya, di sini ikut serta dalam kerja bakti merupakan contoh hak di masyarakat. Kita lanjutkan ya. Ya, di sini Ibu akan beri tugas mengidentifikasi hak dalam kehidupan sehari-hari. Anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan mendapatkan kasih sayang. Nah, di sini ada dalam lingkungan sekolah, bermain, dan dalam lingkungan keluarga mendapat kasih sayang. Carilah contoh hak yang ada dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tulis dalam tabel seperti berikut ini. Hak di rumah, Ibu beri contoh mendapatkan kasih sayang orang tua. Nah, kalian cari 3 contoh lainnya. Hak yang di sekolah, mendapatkan ilmu dari ibu guru. Nah, kalian cari lagi 3 contohnya. Dan hak dalam di masyarakat, yaitu hak mendapatkan hidup aman. Kalian tinggal lagi mencari contohnya. Kalian pindahkan ke buku catatan atau buku tugas kalian. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Kita lanjutkan. Itu contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Dalam lingkungan rumah, yang pertama itu kemampuan ekonomi keluarga. Yang kedua, aktivitas orang tua. Yang ketiga, aktivitas lain di rumah. Dalam lingkungan sekolah mempengaruhi kegunaan hak ini dalam waktu belajar, waktu bermain, aktivitas lain di sekolah. Terus
lingkungan masyarakat, yaitu mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Usia, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Selanjutnya kita masuk pembelajaran kedua, muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Ibu bahas tentang interval nada. Saat menyanyikan sebuah lagu, kita perlu memperhatikan tinggi dan rendah nada dalam lagu tersebut. Jarak antara satu nada dengan nada lainnya disebut interval nada. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang nada dalam seni musik dapat ditulis dengan notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Angka-angka yang digunakan dalam notasi adalah sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan huruf I. 1 kita baca dengan do, 2 menjadi dibaca kita re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si, i itu do tinggi ya. Nah, jarak antara nada di atas adalah sebagai berikut. Nah, antara do ke re itu jaraknya 1, re ke mi 1, mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, si ke do setengah. Lanjut ya ke pembahasan berlatih membunyikan nada. Setiap interval memiliki jarak yang berbeda-beda dan nama yang berbeda pula. Nah, yang tadi Ibu sudah jelaskan ya. Do, re, mi, fa, sol, la itu jarak nadanya itu satu nada ya. Terus mi, fa, si, la itu jarak nadanya itu setengah nada. Re, fa, mi, so, la, do. Nah, jarak nadanya Ibu tadi udah jelaskan 1,5 nada. Nah, do, mi, fa, la nada-nadanya berjarak 2 nada. Ya. Nah, sekian dari Ibu Gina. Semoga penjelasannya dapat dipahami dan bermanfaat. Semoga kalian selalu sehat dan belajarnya sungguh-sungguh. Sekian dari Ibu Gina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.